Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat adik-adik Parkairos yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Iya, hari ini hari Minggu tanggal 3 Mei tahun 2020. Kak Irin akan membawakan cerita Alkitab khusus buat adik-adik kelas 5. Ya, pembacaan kita di hari ini terambil di dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Jika Alkitab sudah terbuka di hadapan kita, mari Kakak Iren ajak kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang paling baik dalam hidup dan kehidupan kami, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Kini saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, membaca kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, apa yang Kau katakan lewat kebenaran firman ini, agar kami dapat mengerti dan kami juga bisa membagikannya menjadi berkat bagi banyak orang. Ini doa kami Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Pembacaan kita pada saat hari ini Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19 dengan perikop pembacaan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ya, demikianlah jauh pembacaan kita di saat hari ini. Dikatakan berbahagia bagi setiap anak-anak Tuhan yang rajin baca Alkitab, merenungkan, dan lebih berbahagia lagi ialah setiap anak-anak Tuhan yang melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Ya, adik-adik yang terkasih, pembacaan kita di hari ini dengan judul "Gembalakanlah domba-dombaku". Dan subpokok bahasan yang kita akan bahas, Yesus meneguhkan pengakuan Petrus. Iya, Yesus bertanya, kita sudah baca bersama-sama tadi perbincangan antara Yesus dengan Simon Petrus. Ya, Simon Petrus ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Ya, Yesus mengatakan kepada Simon Petrus sebanyak 3 kali. Yesus bertanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Dan pertanyaan itu ditanyakan kepada Simon Petrus sebanyak 3 kali. Ya, 3 kali. Dan kita sudah baca secara bersama-sama ketika Yesus mengatakan pertanyaan itu yang ketiga kali, lalu hati Simon Petrus menjadi sedih dan dia berkata, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu yang terjadi, bahwa aku mengasihi engkau lebih daripada mereka ini." Dan Yesus mengatakan lagi kepada Simon Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Di sini Yesus mau mencobai apakah benar-benar Simon Petrus ini dia yakin akan jawabannya atau tidak. Apakah benar-benar dia mengasihi Tuhan Yesus atau tidak. Dan memang betul Simon Petrus membuktikan bahwa
dia mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hatinya. Itu kita bisa lihat di ayatnya yang ke-19, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Iya, Petrus kan akan mati, tetapi sebelum Petrus mati, Petrus memuliakan Allah. Ya, sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ya, jadi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus berpegang teguh pada iman dan kepercayaan kita kepada Yesus seperti Simon Petrus. Simon Petrus walaupun dia sempat menyangkal Tuhan Yesus, tetapi kemudian dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mengakui bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya penolong, hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang bisa melindungi dia. Ya, kita harus percaya sungguh dengan kuasa Tuhan Yesus, bahwa kuasa Tuhan Yesus itu lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus yang berkuasa baik di sorga, di bumi, bahkan di dalam kerajaan maut. Karena Tuhan Yesus sudah mati dan Tuhan Yesus sudah menang atas kerajaan maut. Iya, adik-adik yang terkasih, kakak mau mengajak kita untuk di dalam keadaan situasi suasana dunia yang lagi digoncang virus corona, kita harus tetap berpegang teguh pada Tuhan. Kita harus berpengharapan hanya kepada Tuhan, karena setiap orang yang berpengharapan kepada Tuhan, harapannya itu tidak akan sia-sia. Tuhan pasti perhitungkan semuanya itu, Tuhan pasti akan melindungi orang-orang tersebut. Dan kita harus berusaha, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang mampu merubah berkutuk menjadi berkat. Jadi Tuhan yang kita punya mampu merubah kutuk menjadi berkat. Apapun persoalannya, ketika kita minta ampun, kita minta pengampunan dari Tuhan, kita bertobat, Tuhan pasti akan memberikan berkat untuk kita, dan kita akan juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Iya, untuk menutupi renungan kita di hari ini, kita harus melayani Tuhan dalam gereja dan masyarakat. Kita perlu pengakuan dan janji. Bukan janji untuk setia melayani, tetapi janji untuk setia kepada Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus yang memiliki hidup dan gereja ini. Iya, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah baca bersama-sama bahwa kita harus setia karena kita punya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang paling setia. Ketika kita melupakan Tuhan Yesus tidak pernah melupakan kita. Ketika kita marah kepada Tuhan Yesus tidak pernah marah kepada kita. Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Ketika kita setia kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus juga pun akan lebih setia kepada kita. Tuhan Yesus akan mencintai kita. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan Yesus pasti cukupkan. Karena Tuhan Yesus tahu yang terbaik buat kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan daripada yang kita inginkan. Karena sebelum kita mengatakan segalanya, Tuhan Yesus sudah tahu terlebih dahulu. Jadi kakak mau ajak kita untuk menghadapi segala cobaan yang terjadi di dunia ini dengan mengandalkan Tuhan, karena siapa yang bersandar kepada Tuhan, dia pasti diberkati, dia pasti dilindungi. Jadi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus tetap setia, berpegang pada Tuhan Yesus, berpengharapan kepada Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus, menjadikan Tuhan Yesus sahabat kita yang paling dekat, agar hidup dan kehidupan kita terus diberkati, dan kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Ya, kita akan berdoa syafaat. Adik-adik, kakak ajak kita untuk berdoa. Kita nyanyi lagu yang mengatakan, 1 lipat tangan, 1, 2, 3. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami telah selesai mendengarkannya. Tuhan Bapa yang baik, biarlah firman yang kami dengar bersama-sama mau mendapat tempat dalam hati kami, agar hidup dan kehidupan kami terus dipakai Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kebaikan Tuhan Yesus nyata dalam hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan Yesus, mampukan kami untuk menghadapi setiap pencobaan, setiap masalah yang terjadi. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau. Ingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang lebih besar dari segala-galanya. Mampukan kami Tuhan Yesus, dan hanya kepadamu kami memohon. Tuhan lindungi kami, terlebih khusus dari virus corona yang sedang mengguncang dunia ini. Kiranya kami semua selalu ada dalam perlindungan tangan kasih-Mu. Berkati kami pribadi dan keluarga, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, siapapun yang bersama kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan Yesus senantiasa berkenan melindungi kami semua. Biarlah kami selalu menjadi anak-anak Tuhan yang dilindungi, disayangi oleh Tuhan. Jaga kami Tuhan Yesus,
lindungi kami semua. Kami mau berdoa, Tuhan pulihkan bumi ini agar kami dapat bisa kembali beraktivitas seperti dulu. Kami bisa bersekolah, kami bisa pergi kemanapun, dan kami bisa bertemu dengan setiap orang yang kami sayangi. Ini doa kami Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan selesai. Tuhan Yesus memberkati aktivitas kami di 1 minggu yang akan datang. Tuhan berkenan menjaga kami semua. Tuhan memberkati kami pribadi dan keluarga. Ini doa kami Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita mengakhiri ibadah kita di hari ini dengan melakukan Bapa terima kasih dalam sikap berdoa. Kita mulai. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, shalom, selamat berhari Minggu adik-adikku. Tetap stay di rumah dan ingat jaga kesehatan. Jangan jalan-jalan dulu sampai keadaan benar-benar membaik. Lalu nanti kita akan ketemu di GSG pada hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.